Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, bagian yang pertama. Mrs. Ellen White dalam bukunya Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman menyatakan, Kristus telah memberi amaran kepada murid-muridnya tentang kehancuran Yerusalem dan tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Anak Manusia. Seluruh pasal 24 dari kitab Matius adalah nubuatan tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului kejadian ini. Dan kehancuran Yerusalem melambangkan kebinasaan dunia yang terakhir dengan api. Di atas Bukit Zaitun, Yesus menceritakan kembali penghukuman menakutkan yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 6-8. Sementara nubuatan-nubuatan ini memperoleh sebagian dari kegenapannya pada masa kehancuran Yerusalem, nubuatan itu juga mempunyai penerapan langsung pada akhir zaman. Kristus telah menerangkan tanda-tanda kedatangannya. Ia menyatakan bahwa kedatangannya sudah dekat di muka pintu dan kita perlu mengetahuinya. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Tanda-tanda ini sudah tampak. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Yesus menyatakan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lukas 21 ayat 25, Matius 24 ayat 29, Markus 13 ayat 24-26, dan Wahyu 6 ayat 12-17. Mereka yang memperhatikan tanda-tanda kedatangannya perlu mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Kegelojohan dan ketidakbertarakan terletak pada dasar kebejatan moral yang besar di dunia kita ini. Setan menyadari hal ini dan dia selalu menggoda laki-laki dan perempuan untuk memanjakan selera dan mengorbankan kesehatan atau bahkan nyawanya sendiri. Makan, minum, berpakaian dijadikan tujuan hidup di dunia ini. Begitulah keadaan manusia sebelum air bah. Kebiasaan suka menghamburkan ini adalah bukti nyata dari penutupan sejarah dunia yang segera akan terjadi. Gambar yang diberikan melalui ilham tentang keadaan dunia pada masa pra-air bah itu menunjukkan keadaan yang tepat sekali ke arah mana masyarakat modern sedang hampiri dengan cepat. Kita mengetahui bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Dunia ini semakin mirip dengan keadaan pada zaman Nuh. Pemanjaan diri makin menghebat. Makan minum kian menjadi-jadi. Manusia mereguk minuman yang mengandung racun sehingga membuat mereka jadi gila. Dalam kobaran api, dalam luapan banjir, dalam guncangan gempa bumi, dalam keganasan dari kedalaman bumi, dalam bencana di laut dan darat, amaran sedang disampaikan bahwa Roh Allah tidak selamanya bergumul dengan manusia. Sebelum Anak Manusia tampak di awan-awan di langit, segala sesuatu di alam ini akan bergetar. Halilintar dari langit yang menyatu dengan api dari bumi akan mengakibatkan gunung-gunung terbakar bagaikan sebuah tungku dan memuntahkan banjir lahar ke atas desa-desa dan kota-kota. Banyak bebatuan yang sudah mencair tercurah ke sungai oleh luapan unsur-unsur yang tersimpan dalam bumi akan membuat air sungai mendidih dan melontarkan batu-batu dan tanah. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat serta kemusnahan besar nyawa manusia. Setan bekerja di udara, dia meracuni atmosfer, sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita, yakni kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan kita seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi kita tampaknya hanya duduk-duduk saja, seolah-olah kita ini lumpuh. Allah di surga, bangunkanlah kami. Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk merusak udara, salah satu sumber kehidupan dan zat gizi kita, dengan gas beracun dari dalam tanah. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia, dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang, bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita, tetapi kuasa Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Murid-murid bertanya kepada Kristus tentang kedatangannya. Kata-kata Kristus dalam Matius 24 ayat 2 telah diucapkan dan didengar oleh sejumlah besar orang, tetapi tatkala ia berada sendirian, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas datang menghampirinya, sementara ia duduk di Bukit Zaitun. Katakanlah kepada kami, ujar mereka, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus tidak menjawab murid-muridnya itu dengan memisahkan peristiwa kehancuran Yerusalem dan hari besar kedatangannya. Ia menggabungkan keterangan tentang kedua peristiwa itu. Andai kata ia menyingkapkan kepada murid-murid segala peristiwa yang akan datang itu sebagaimana ia melihatnya, maka mereka tidak akan tahan menyaksikan pemandangan itu. Karena merasa kasihan kepada mereka, maka ia memadukan keterangan dari kedua krisis besar itu, membiarkan murid-murid itu mempelajari sendiri maknanya. Kita sedang mendekati hari besar Allah itu, tanda-tanda sedang digenapi, namun tak ada pekabaran yang mengatakan kepada kita tentang hari dan saatnya kedatangan Kristus. Tuhan secara bijaksana telah menyembunyikan hal ini dari kita, agar kita senantiasa berada dalam keadaan berharap dan bersedia bagi kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kali di awan-awan surga. Waktu yang tepat dari kedatangan anak manusia yang kedua kali itu adalah rahasia Allah. Kristus sedang menunggu dengan kerinduan besar akan pernyataan dirinya di dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus sudah dipantulkan dengan sempurna oleh umatnya, barulah ia akan datang untuk mengakui mereka sebagai miliknya. Kesempatan bagi setiap orang Kristen tidak hanya menantikan, melainkan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya kita yang menyandang namanya menghasilkan buah demi kemuliaannya, alangkah cepatnya dunia ini akan ditaburi dengan bibit-bibit penginjilan. Dengan cepat panen raya yang terakhir itu akan dituai dan Kristus akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Dengan menyiarkan Injil ke seluruh dunia, maka kita berkuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita bukan hanya menantikannya, melainkan mempercepat kedatangan hari Allah itu. Ia telah menyerahkannya pada kekuasaan kita melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri babak penderitaan ini. Terima kasih telah bergabung. Tuhan memberkati.